I've made a living by sticking to the rules. I'm listening. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang dibintangi oleh jagoan kita semua, yaitu Mang Jason Statham. Sudah bisa dipastikan semua film beliau tidak akan mengecewakan, apalagi film ini berdurasi cukup panjang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya dan kondisinya setengah sadar. Dengan sekuat tenaga, pria itu mencoba keluar dari rumah. Namun saat di ruang tengah, pria tersebut menemukan kaset DVD mencurigakan. Diketahui pria ini bernama Chelios atau Mamang Jason Statham yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Ketika kaset DVD tersebut diputar, isinya adalah sebuah rekaman video yang menunjukkan kejadian 30 menit sebelumnya. Dalam video itu terlihat Chelios yang sedang tidur lalu disuntikan racun mematikan oleh pembunuh bayaran saingannya yang bernama Verona. Dalam video itu juga Verona menjelaskan kalau Chelios akan tewas dalam waktu 2 jam ke depan, sebab racun yang disuntikan sangatlah mematikan. Melihat itu semua, tentu Chelios menjadi marah lalu menghancurkan barang yang ada di sana. Setelah itu, Chelios segera pergi berniat mencari keberadaan Verona. Di tengah perjalanan, Chelios menghubungi rekannya yang bernama Bablu lalu memintanya untuk mencarikan di mana keberadaan Verona sekarang. Meskipun baru bangun dari tidurnya, Bablu langsung mengiyahkan permintaan Chelios. Kemudian Chelios menghubungi dokter pribadinya dan menceritakan tentang racun yang telah Verona suntikan kepadanya. Si dokter yang sedang berada di luar kota hanya bisa memberi saran kepada Chelios agar selalu memacu adrenalinnya agar memperlambat penyebaran racun di tubuh Chelios. Si dokter juga mengatakan kalau ada sebuah obat di rumah sakit yang dapat meredakan sejenak efek dari racun tersebut. Semenjak dari sinilah Chelios mulai melakukan hal gila yang dapat memacu adrenalin demi memperlambat penyebaran racun di tubuhnya. Diawali dengan mendatangi markas gangster kulit hitam lalu membuat keributan di sana. Kemudian Chelios mencuri makanan sebanyak-banyaknya di minimarket. Namun sialnya para penjaga tidak ada yang berani melawan hingga adrenalin Chelios kurang terpacu. Selanjutnya Chelios mendatangi apotek bermaksud untuk mencari obat yang disarankan si dokter sebelumnya. Akan tetapi penjaga apotek menjelaskan kalau obat itu hanya ada di rumah sakit dan tidak diperjualbelikan. Alhasil Chelios segera pergi ke rumah sakit demi mendapatkan obat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Chelios segera masuk ke dalam untuk mencari obat tersebut. Sialnya ia malah didatangi oleh para polisi karena sebelumnya Chelios telah banyak membuat kekacauan. Dengan cepat Chelios segera kabur dengan menggunakan mobil curian dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Dirasa cukup puas mempermainkan para polisi, Chelios langsung keluar dari mobil lalu kabur dengan berlari. Selang beberapa saat, Chelios mendatangi bosnya yang bernama Samsul. Ini orangnya. Maksud kedatangan Chelios ke sini yaitu untuk meminta bantuan Samsul agar mencarikan Verona, lalu meminta obat penawar racun yang telah Verona suntikan ke tubuh Chelios. Sayangnya Samsul malah tertawa ketika mendengar itu semua. Kemudian Samsul menjelaskan kalau dialah orang yang memerintah Verona agar menyuntikkan racun ke tubuh Chelios. Hal tersebut dikarenakan Chelios telah membuat kesalahan fatal saat misi kemarin malam.
Waktu itu Selios diperintah untuk menghabisi seorang bos mafia berasal dari Asia. Namun Selios tidak benar-benar menghabisinya dan malah memerintah si bos mafia itu untuk pergi. Oleh sebab itulah Samsul murka dan memerintah Verona untuk menyuntikkan racun ke tubuh Selios. Racun itu tidak ada penawarnya hingga bisa dipastikan Selios tidak akan bisa bertahan lama lagi. Mendengar hal tersebut, Selios sangat ingin menghabisi Samsul sekarang juga. Akan tetapi karena di atas kolam banyak anak buah Samsul yang siap menembak, Selios pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Selios dihubungi oleh Bablu sahabatnya. Di sini Bablu mengatakan kalau baru saja ia melihat kakak kandung Verona yang akan makan siang di restoran Cina. Terungkap fakta kalau kakak kandung Verona juga ikut terlibat dalam menyuntikkan racun ke tubuh Selios. Dengan cepat Selios mengajak Bablu untuk mendatangi restoran Cina tersebut lalu menghabisi kakak Verona dengan cara ini. Setelah kakak Verona tewas, Selios mengambil ponselnya lalu menghubungi Verona. Selios mengatakan kalau baru saja ia telah menghabisi kakak Verona dan sebentar lagi giliran Verona. Mendengar hal tersebut, jelas Verona sangat marah dan tidak menyangka kalau Selios masih bertahan dari racun mematikan yang telah disuntikannya. Verona pun mengancam akan membalas semua perbuatan Selios dengan memperkaos pacar Selios lalu menghabisinya. Tak ingin hal itu terjadi, Selios lebih dulu mendatangi rumah si pacar yang bernama Ivy untuk melindunginya. Di sini Selios memilih untuk tidak menceritakan apa-apa yang sedang terjadi. Selios hanya berpura-pura mengajak Ivy keluar untuk makan siang. Sialnya Ivy malah menolak dan mengajak Selios agar makan di rumah saja karena kebetulan dirinya sedang masak. Selios pun terus saja memaksa Ivy agar ikut keluar dengannya. Karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Pada akhirnya Ivy mau, namun ia meminta izin untuk mengganti bajunya dulu. Tak berselang lama Ivy dan Selios keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi saat di parkiran, Selios melihat ada satu anak buah Verona yang berniat menculik Ivy. Selios pun berpura-pura menjatuhkan isi tas Ivy sehingga membuat Ivy sibuk memasukkan isi tas ke dalam tasnya. Sedangkan Selios sendiri menghabisi dulu satu anak buah Verona hanya dengan secepat kilat, tanpa diketahui oleh Ivy. Singkatnya, Selios dan Ivy sampai di sebuah restoran untuk makan siang. Di sini Selios baru menceritakan tentang dirinya yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Selios juga menjelaskan terkait semua masalahnya yang sedang dihadapi sekarang. Selios meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah jujur kepada Ivy. Akan tetapi Selios berjanji jika semuanya telah berakhir maka Selios akan pensiun dari pembunuh bayaran dan hidup normal bersama dengan Ivy. Mendengar itu semua, seketika Ivy menjadi marah lalu pergi meninggalkan Selios. Sebagai laki-laki sejati, Selios terus saja mengejar Ivy sambil meminta maaf. Hingga saat di tengah kerumunan, tiba-tiba badan Selios melemah karena ia sudah beberapa menit tidak memancing adrenalinnya. Sehingga membuat racun di tubuhnya mulai menyebar. Ketika detak jantungnya semakin lemah, Selios meminta Ivy untuk membuka baju. Karena ia akan menggabres Ivy di tengah kerumunan warga. Tentu saja hal tersebut Selios lakukan untuk memacu adrenalin agar detak jantungnya kembali normal lagi. Jelas Ivy menolak dan menganggap Selios sudah gila. Namun Selios terus memohon sambil menjelaskan kalau ia akan mati jika Ivy tidak menurutinya. Pada akhirnya mau tidak mau Ivy menuruti permintaan Selios lalu terjadilah aksi kuda-kudaan di tengah kerumunan warga. Semua warga yang melihat malah bersorak-sorai karena baru pertama kali mereka melihat pemandangan seindah itu.
Dirasa jantungnya sudah mulai membaik, Selios melepaskan genjotannya lalu dihubungi oleh Bablu si sahabat. Bablu mengatakan kalau sekarang dirinya sedang disekap oleh Samsul, bosnya Selios. Bablu juga segera mengatakan lokasi detailnya saat ini dan memohon kepada Selios agar menyelamatkannya. Setelah mendapatkan lokasi Bablu, Selios langsung pergi untuk menyelamatkan tanpa memperdulikan Ivy yang baru saja ia gabres di depan umum. Ivy sendiri hanya bisa menahan rasa malu sebab semua warga masih terus menggerumuninya. Di balik itu memperlihatkan Selios yang sedang dalam perjalanan menaiki taksi untuk menuju lokasi Bablu disekap oleh Samsul. Di tengah perjalanan Selios malah ditawari barang haram oleh supir taksi tersebut. Selios langsung saja memakai barang haram itu karena ia butuh sedikit doping untuk meredakan racun yang mengalir di tubuhnya. Alhasil Selios menjadi kelayangan lalu berhalusinasi. Di sisi lain memperlihatkan Bablu sahabat Selios yang sedang disiksa oleh para anak buah Samsul di markasnya. Sedangkan Selios sendiri baru sampai di depan markas dan ia langsung masuk melalui jalur belakang. Saat di belakang Selios melihat ada satu penjaga hingga ia segera menghabisinya dengan menggunakan cara ini. Hey, whoa, Savvy, what's up, Doc? Ding, time's up. What you mean, Ding? What you mean, Ding? Selanjutnya Selios masuk ke dalam markas sambil menodongkan senjata kepada para anak buah Samsul. Akan tetapi sayangnya Bablu sudah tewas dan Samsul sendiri tidak berada di sana. Semua yang ada di markas itu hanyalah anak buah Samsul saja hingga Selios harus menghadapi mereka. Di waktu yang sama tiba-tiba Ivy muncul yang ternyata sedari tadi membuntuti Selios. Dengan cepat Selios langsung saja membrutal daripada Ivy keburu ditangkap. What the f... Karena kalah jumlah, Selios dan Ivy memutuskan untuk kabur dengan menggunakan mobil curian. Namun para anak buah Samsul malah mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Ivy yang melihat kondisi Selios mulai melemah, ia pun berinisiatif untuk mengkolomoh totong Selios agar adrenalinnya terpacu lagi. Alhasil Selios menjadi bugar kembali lalu dapat menghabisi semua anak buah Samsul yang mengejar. Kemudian Selios membawa Ivy ke tempat dokter pribadinya untuk memeriksa kondisinya sekarang. Selios meminta Ivy agar menunggu di mobil, sedangkan dirinya akan masuk sendirian. Setibanya di dalam, Selios langsung saja diperiksa oleh si dokter pribadi yang baru datang dari luar kota. Setelah diperiksa, si dokter meminta maaf karena racun di tubuh Selios sudah menyebar luas dan tidak ada obat atau penawar yang dapat menyembuhkannya. Si dokter menyarankan jika Selios ingin tetap hidup maka ia harus sesering mungkin memacu adrenalin agar jantungnya bisa berdetak lebih kencang. Hanya dengan cara itulah Selios akan bertahan lebih lama dari efek racun yang sudah menyebar di tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Selios tidak peduli jika ia harus benar-benar tewas. Namun sebelum itu, ia ingin menghabisi dulu Samsul dan Verona yang telah melakukan ini semua kepada dirinya. 5 menit kemudian, Selios menghubungi Verona. Di sini Selios meminta Verona agar menemuinya di suatu tempat dan ia berpura-pura akan menyerahkan diri. Mendengar itu semua, jelas Verona menerima permintaan Selios lalu ia segera mengirimkan lokasi pertemuannya. Setelah panggilannya berakhir, Verona menghubungi Samsul untuk mengabarkan kalau ia akan ketemu dengan Selios sebentar lagi. Verona meminta Samsul untuk datang agar mereka bisa bersama-sama menghabisi Selios. Tanpa pikir panjang, Samsul mengiyakan permintaan dari Verona. Setelah bersiap, Selios mengantarkan dulu Ivy pulang lalu ia pamitan karena akan membereskan semuanya. Singkat cerita, Selios sudah berada di lokasi pertemuannya dengan Verona yang berlokasi di atap gedung.
Ketika di dalam lift, Selios memakan dulu obat pemberian dari si dokter untuk memacu adrenalinnya. Namun efek dari obat tersebut membuat Selios menjadi halusinasi. Tak lama Selios sampai di atap gedung untuk bertemu dengan Verona. Sebelum itu Selios harus diperiksa dulu oleh para anak buah Verona demi memastikan Selios tidak membawa senjata. Saat bertemu, Selios sempat terkejut karena di sana ternyata ada Samsul juga. Kemudian Samsul memerintah Verona untuk menyiapkan suntikan karena mereka akan memberikan racun pada Selios 1 kali lagi. Samsul berharap dengan racun yang ini Selios akan benar-benar tewas karena Samsul ingin melihat Selios mati secara perlahan. Di sini Selios hanya tersenyum sambil berpura-pura menembak dengan mengarahkan jarinya kepada salah satu anak buah Samsul. Melihat hal tersebut tentu membuat Samsul dan Verona menjadi tertawa karena mengira Selios telah gila. Hingga ketika Selios menggerakkan jarinya, tiba-tiba Whatever, psycho. ternyata tembakan tersebut berasal dari si bos mafia Asia dan pasukannya yang dulu pernah Selios selamatkan. Si bos mafia berniat membantu Selios sebagai rasa terima kasihnya dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Selios berniat mengejar Samsul yang hendak kabur dengan menaiki helikopter. Akan tetapi sialnya Verona menghalangi Selios, lalu menyuntikkan lagi racun mematikan itu ke tubuh Selios. Meskipun dalam keadaan terdesak, namun Selios tetap bisa menghabisi Samsul dengan menembaknya beberapa kali. Setelah berhasil menyuntikkan racun itu, Verona naik ke dalam heli berniat untuk kabur. Namun dengan sekuat tenaga Selios mengejar Verona. Hingga terjadi perduelan di dalam heli tersebut. Selios yang kondisinya semakin melemah, ia pun hampir dijatuhkan oleh Verona. Akan tetapi dengan sekuat tenaga Selios memegang erat tubuh Verona yang membuat mereka jatuh bersamaan. Saat melayang di udara, Selios sempat mengirimkan pesan suara kepada Ivy. Selios meminta maaf karena belum bisa membahagiakan Ivy dan mulai sekarang ia akan pergi untuk selamanya. Kemudian Selios pun terjatuh menimpa mobil dengan sangat kencang. Terlihat Selios yang sekarat dengan mata melotot, yang menandakan jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Sedangkan untuk Verona telah tewas dengan sangat mengenaskan. 5 menit kemudian terlihat ada sekelompok gangster dengan memakai baju serba hitam yang langsung membawa Selios ke dalam mobilnya. Selios sendiri masih dalam kondisi sekarat sehingga ia tidak bisa melakukan hal apapun. Selang beberapa saat Selios dibawa ke markas gangster itu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Johnny Fang. Ini orangnya. Ternyata Johnny Fang akan mengambil jantung Selios untuk didonorkan kepada bos besarnya yang diketahui bernama Uus. Dengan cepat Johnny Fang memerintah dokter sewaannya agar segera mengambil jantung Selios. Lalu ditukar dengan jantung buatan yang harus selalu dicas dengan listrik. Johnny Fang sengaja tidak langsung menghabisi Selios karena ia masih membutuhkan beberapa organ dari Selios yang akan diambilnya, namun tidak sekarang. Setelah operasi penukaran jantung itu berhasil dilakukan, kini Selios menggunakan jantung buatan yang harus dicas dengan listrik setiap 1 jam sekali. Selios yang baru sadar, ia pun langsung membrutal dengan menghabisi semua orang yang ada di sana. Saat berjalan menuju keluar, Selios sedikit terkejut karena melihat ada baterai yang tertempel di tubuhnya. Seketika Selios tersadar kalau itu adalah baterai jantung barunya. Di waktu yang sama tiba-tiba Selios ditodong oleh satu anak buah Joy Fang.
Akan tetapi dengan mudahnya Selios dapat menghabisi orang tersebut. Selanjutnya Selios berjalan menuju parkiran. Namun seperti biasa ia harus berhadapan lagi dengan beberapa anak buah Joy Fang hingga inilah aksinya. Di sini Selios tidak menghabisi mereka semua, melainkan menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Selios bertanya di mana keberadaan Joy Fang sekarang. Namun karena orang itu tidak mau menjawab, Selios memberi siksaan cukup kejam. Alhasil orang tersebut pun mengatakan lokasi Joy Fang sekarang yang berada di bar ujung jalan. Dengan cepat Selios pergi menggunakan mobil curian di parkiran untuk pergi ke bar tersebut. Akan tetapi jantung buatannya mulai melemah hingga Selios langsung mengecasnya dengan aliran listrik dari kabel mobil. Setelah itu barulah Selios kembali bugar dan segera menancap gas mobilnya. Di tengah perjalanan Selios menghubungi dokter pribadinya untuk memberitahu kondisi jantungnya sekarang yang telah ditukar oleh Joy Fang dengan jantung buatan. Si dokter menjelaskan Selios harus mengecas baterai jantung itu setiap 1 jam sekali jika dirinya tidak ingin mati. Selios akan bisa tetap hidup jika berhasil menemukan lagi jantungnya yang asli dan si dokter akan memasangkannya kembali. Artinya saat ini Selios harus dapat mengambil lagi jantungnya yang akan Joy Fang donorkan kepada bosnya yaitu Uus. Selanjutnya Selios bertemu dengan 2 orang gangster yang mengajaknya balap liar. Tanpa ragu Selios menerima tantangan tersebut. Di tengah balapan jantung Selios mulai melemah, sehingga ia harus menabrak pembatas jalan. Kedua anggota gangster yang merasa kasihan, mereka pun mencoba menolong Selios. Namun Selios hanya meminta agar dirinya disetrum supaya jantungnya bisa kembali kuat. Dengan senang hati 2 anggota gangster tersebut menyetrum Selios. Setelah disetrum, Selios kembali bugar, bahkan ia sampai berlari untuk menuju bar di ujung jalan demi menangkap Joy Fang. Sesampainya di depan bar, Selios tidak diperbolehkan masuk hingga ia harus menghajar para penjaga yang ada di sana. Sialnya Joy Fang menyadari kedatangan Selios dan ia segera melarikan diri dari bar tersebut. Tak lama datanglah seorang kupu-kupu malam bernama Susan yang tiba-tiba menyosor Selios. Selios yang tidak nafsu sama sekali, tentu ia pun menghindari sosoran itu. Di waktu yang sama datang 2 orang yang hendak memasuki bar. Selios mencoba bertanya kepada 2 orang tersebut apakah mereka tahu kemana Joy Fang pergi. Akan tetapi kedua orang itu malah menodongkan senjata hingga Selios langsung mengusirnya dari sana. Kemudian Selios meminta Susan si kupu-kupu malam pergi karena Selios merasa sangat risih. Namun Susan tahu kemana Joy Fang pergi, jadi mau tidak mau Selios meminta bantuan kepadanya untuk sampai di sebuah klub yang katanya di sana ada Joy Fang. Di dalam klub tersebut rupanya Joy Fang sedang disiksa oleh gangster Meksiko yang diketuai oleh pria bernama Ghosted. Ternyata Ghosted juga menginginkan jantung Selios yang masih berada di dalam box yang selalu Joy Fang bawa. You like sushi Chinese, man? Tak lama Selios dan Susan sampai di klub itu. Selios dibuat terkejut tatkala melihat Ivy, kekasihnya yang sekarang bekerja menjadi penari di sana. Selios langsung saja menghajar para lelaki yang sedang menonton tarian dari Ivy. Kemudian Selios menghampiri Ivy dan bertanya kenapa ia bekerja menjadi penari.
Belum sempat menjawab, tiba-tiba Susan si kupu-kupu malam memeluk Selyos dari belakang dan mengaku sebagai kekasih barunya. Tentu saja itu membuat Ivy cemburu dan mereka pun saling adu cekcok. Tak terima karena Susan menghajarnya, Ivy membalas Susan dengan cara ini. Saat Selyos akan membawa Ivy pergi, datanglah Ghosted si ketua gangster Meksiko dan para anak buahnya yang langsung menyerang Selyos hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Joy Fang yang tadi disiksa oleh Ghosted langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tak lama berselang, Selyos dapat meratakan pasukan Ghosted. Akan tetapi sayangnya Ghosted berhasil kabur. Kemudian Selyos bertanya kepada salah satu anak buah Ghosted yang masih hidup tentang siapakah mereka dan kenapa menyerangnya. Orang tersebut menjawab jika Ghosted bekerja untuk bos mafia bernama El Huron yang menginginkan kematian Selyos. Mendengar itu semua membuat Selyos menjadi bingung tentang siapa lagi El Huron ini, karena sebelumnya mereka tidak pernah mempunyai urusan. Setelah itu Selyos membawa Ivy keluar dari klub tersebut. Namun ketika di parkiran, Selyos dikepung oleh para polisi. Tak ada pilihan lain, Selyos harus melawan para polisi tersebut. Sialnya, baterai jantung Selyos mulai lemah yang membuatnya seketika menjadi tidak berdaya. Selyos pun dihajar habis-habisan oleh para polisi itu. Namun salah satu polisi malah menyetrum tubuh Selyos dan jelas itu adalah kesalahan fatal. Alhasil Selyos menjadi kembali bugar lalu dengan mudah dapat melumpuhkan mereka semua. Kemudian Selyos membawa salah satu mobil polisi tersebut lalu kabur bersama dengan Ivy. Di tengah perjalanan rupanya Ivy membawa satu teman penarinya yang mengetahui di mana Joy Fang sekarang. Joy Fang kabur ke tempat pacuan kuda hingga dengan cepat Selyos menuju ke sana. Tak lama Selyos menghubungi dokter pribadinya karena kondisinya mulai melemah lagi. Si dokter menjawab jika cara satu-satunya Selyos ingin kembali normal yaitu dengan memasang jantung asli miliknya. Pada akhirnya Selyos segera tancap gas menuju pacuan kuda untuk merebut kembali jantung aslinya dari tangan Joy Fang. Sayangnya Selyos malah terjebak macet oleh para warga yang sedang melakukan demo. Selyos yang merasa jantungnya sudah melemah dan harus segera dicas, ia pun keluar dari mobil lalu mencari daya listrik. Di sini Selyos bertemu dengan dua orang pria yang sedang melatih anjingnya dengan menggunakan kalung kejut listrik. Tanpa ragu Selyos merebut kalung itu lalu memakaikannya ke leher sendiri. Selyos pun memohon kepada dua orang tersebut agar mengaktifkan kalung listriknya dan inilah yang terjadi. Seketika Selyos menjadi bugar, namun bersamaan dengan itu ada para polisi yang berniat menangkap Selyos dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran ada seorang pria yang mirip sekali dengan mendiang Bablu sahabat Selyos yang membantu Selyos kabur dari kejaran polisi dengan menggunakan motornya. Ternyata orang tersebut merupakan saudara kembar Bablu yang bernama Ebit. Setelah cukup jauh kabur dari para polisi, tiba-tiba penyakit Ayan Ebit kambuh yang membuatnya kejang-kejang lalu terjatuh dari motor. 20 menit kemudian terlihat Ebit yang sudah kembali sadar berkat pertolongan dari Selyos. Ebit pun berterima kasih pada Selyos lalu mengatakan kalau ia ingin membalas dendam kepada Samsul dan Verona yang telah menghabisi Bablu saudara kembarnya. Selyos menjawab jika Samsul dan Verona telah ia habisi jadi Ebit tidak perlu balas dendam lagi. Sebaiknya Ebit membantu Selyos saja dengan mencari informasi mengenai El Huron karena entah kenapa dia menginginkan Selyos tewas.
Sebagai bentuk terima kasih karena Selios telah membalas kematian Bablu, saudara kembarnya, Ebit bersedia mencari informasi tentang El Huron dan mulai dari sini mereka pun berpisah. Right. Yeah, I knew that. Setelah itu Selios mendatangi pacuan kuda untuk mencari Joy Fang. Karena menurut informasi dari teman Ivy, dia berada di sana. Baru saja sampai di sana, jantung Selios kembali melemah. Hingga ia pun menghubungi dokter pribadinya untuk meminta solusi karena di sana tidak ada aliran listrik. Si dokter menjelaskan jika Selios bisa menggesekkan kulitnya dengan kulit orang lain untuk menciptakan listrik alami dalam tubuhnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Selios menuruti saran dari si dokter. Selios pun nekat menggesek-gesekkan kulitnya ke tubuh nenek-nenek yang membuat semua orang mengira Selios gila. Beruntung Ivy datang tepat waktu hingga Selios meminta Ivy untuk menolongnya. Ivy yang sudah mengerti dengan senang hati, ia pun bersedia membantu Selios dengan jalur kuda-kudaan. Meskipun di tengah arena pacuan kuda dan disaksikan oleh ratusan orang, Selios tetap menggabres Ivy demi baterai jantungnya bisa terisi penuh. Semua orang di sana jadi lebih memilih nonton aksi Selios ketimbang balapan kudanya. Dirasa baterainya sudah full, Selios langsung saja mengejar Joy Fang yang memang benar ada di sana. Joy Fang berusaha kabur dengan menggunakan mobilnya. Akan tetapi Selios terus mengejar meskipun hanya dengan berlari. Sayangnya Selios harus terpental ke tengah jalan karena Joy Fang menancap gas full mobilnya. Di waktu yang sama tiba-tiba Selios ditolong oleh satu mobil yang ternyata itu adalah bos mafia Asia yang dulu pernah Selios selamatkan dan diketahui bernama Honda. Selios pun menjadi sedikit lega karena menganggap Honda akan membantunya dalam mengejar Joy Fang. Kemudian Honda menjelaskan kalau orang yang menginginkan jantung Selios adalah seorang kakek berumur 100 tahun bernama Uus. Uus adalah raja mafia yang sangat dihargai oleh mafia manapun di dunia dan Uus sendiri adalah ayah kandung Honda. Artinya sekarang Honda tidak akan menolong Selios melainkan menyerahkannya kepada Uus supaya organ lainnya bisa segera dipindahkan kepada Uus sang ayah. Menyadari hal tersebut, seketika Selios membrutal lalu menghabisi semua orang yang ada di dalam mobil. Pada akhirnya Selios dapat menghabisi Honda beserta dengan semua anak buahnya. Namun sayang kondisi Selios menjadi lemah, sehingga ia nekat membuka gardu listrik lalu mengecas tubuhnya dengan cara manual. Adegan berpindah kepada El Huron, si bos mafia yang menginginkan kematian Selios. Nampaknya El Huron sangat murka tatkala mendengar laporan kalau Ghosted, si ketua gangster, gagal menghabisi Selios. Dengan sadis ia menyiksa Ghosted yang jika ditampilkan akan sangat mendolar kuningkan. Namun meskipun begitu, Ghosted masih tetap hidup lalu kembali diperintah untuk memburu Selios bagaimanapun caranya. Di sisi lain memperlihatkan Ivy yang baru keluar dari pacuan kuda. Tiba-tiba ia digoda oleh seorang pria yang juga ingin mengenceritnya sama seperti Selios tadi. Jelas Ivy menolak karena ia bukan wanita malam. Si pria terus saja memaksa hingga terpaksa Ivy harus memberi pelajaran. Akibat hal tersebut, Ivy harus ditangkap oleh polisi. Scene berpindah kepada Ebit, saudara kembar mendiang Bablu, yang saat ini sedang menghubungi teman-teman gangsternya. Di sini Ebit mencari tahu tentang siapakah El Huron sebenarnya. Namun sayangnya semua teman gangster Ebit tidak ada yang mengetahui siapa El Huron itu. Kembali pada Selios yang kini membajak mobil ambulan. Selios meminta para petugas ambulan agar memasangkan baterai baru untuk jantungnya. Tak ingin mati sia-sia, akhirnya para petugas ambulan itu memasangkan baterai baru ke jantung Selios.
Baru saja keluar dari ambulans, secara kebetulan Selios melihat Joy Fang bersama dengan beberapa anak buahnya. Di waktu yang sama ada juga Susan si kupu-kupu malam yang berlari ke arah Selios, namun tiba-tiba Selios sama sekali tidak menghiraukan Susan meskipun tertabrak mobil. Ia lebih memilih mengejar Joy Fang dan terjadilah aksi kejar-kejaran serta tembak-tembakan. Di sini Selios dapat menghabisi 2 anak buah Joy Fang dan menyisakan Joy Fang sendiri. Kemudian Joy Fang berlari ke area listrik milik PLN, yang mana itu akan sangat menguntungkan bagi Selios. Dengan cepat Selios mengecas dulu tubuhnya dengan listrik bertegangan tinggi, lalu berduel menghadapi Joy Fang. Setelah berduel cukup lama, pada akhirnya Selios berhasil membuat Joy Fang sekarat, lalu merebut kotak berisi jantungnya. Namun ketika dibuka tidak ada jantung Selios di dalam kotak tersebut. Rupanya Joy Fang hanyalah sebagai pengalihan agar Selios terus mengejarnya. Faktanya jantung Selios telah dipasangkan kepada Uus dan sekarang Uus bisa kembali bugar meskipun usianya sudah menginjak 100 tahun. Menyadari itu semua, tanpa basa-basi Selios langsung menghabisi Joy Fang. Kemudian Selios menghubungi si dokter pribadi lalu menceritakan kalau jantungnya telah dipasangkan kepada Uus. Kini cara satu-satunya untuk mengambil lagi jantung Selios hanyalah dengan membawa Uus ke klinik si dokter. Dan nantinya si dokter akan mengoperasi Uus. Lalu si dokter pun mengutus tangan kanannya yang merupakan seorang wanita untuk membawa Uus ke kliniknya secara hidup-hidup. Dengan cepat tangan kanan si dokter langsung bergerak untuk membawa Uus. Baru saja panggilannya dengan si dokter berakhir, tiba-tiba Selios didatangi oleh Ghosted si ketua gangster bersama dengan anak buahnya. Selios langsung dihajar dari belakang yang seketika membuatnya pingsan. 30 menit kemudian memperlihatkan Uus si raja mafia yang sedang mendatangi rumah bordil untuk memilih wanita. Semenjak dipasangkan jantung Selios, Uus menjadi bugar dan sekarang ia ingin merasakan birahi lagi karena sudah lama sekali totong lepetnya tidak pernah diasah. Di waktu yang sama, tangan kanan si dokter menyamar sebagai wanita malam dan secara kebetulan Uus memilihnya karena bodi si tangan kanan sangat aduhai. Alhasil si tangan kanan berpura-pura mengajak Uus agar beraha-aha di tempatnya supaya mereka bisa main lebih asik. Yang padahal si tangan kanan akan membawa Uus ke klinik dokter untuk diambil lagi jantungnya. Di sisi lain memperlihatkan Selios yang baru sadar dari pingsannya. Ia sudah dalam kondisi diikat sambil diseret oleh speedboat di atas air laut. Ghosted sengaja tidak langsung menyerahkannya kepada El Huron karena ia ingin puas dulu menyiksa Selios. Di balik itu memperlihatkan Susan si kupu-kupu malam yang disadarkan oleh Ebit setelah ditabrak mobil sebelumnya. Rupanya mereka adalah sahabat lama dan Ebit pun mengajak Susan untuk menyelamatkan Selios. Diberitahu kalau sekarang Ebit sudah mengetahui siapa El Huron dan di mana markasnya. Bahkan Ebit sudah tahu jika Selios telah ditangkap oleh Ghosted untuk diserahkan kepada El Huron. Dengan cepat Ebit juga meminta bantuan teman-teman gangsternya untuk menyelamatkan Selios yang kemungkinan besar sedang disekap di markas El Huron. Di tempat lain memperlihatkan Ivy, pacar Selios yang tengah diinterogasi oleh para polisi. Ivy pun menjelaskan alasannya menghajar pria tadi karena pria itu berusaha memperkaosnya. Alhasil Ivy dinyatakan tidak bersalah lalu kembali dibebaskan. Adegan berpindah kepada Selios yang kini telah dibawa ke markas El Huron oleh Ghosted. Di sini Selios sempat bertanya siapa El Huron dan kenapa ia ingin menghabisi Selios.
El Huron menjawab jika ia adalah kakak pertama dari Verona yang dulu pernah Selios habisi. Tentu saja ini semua El Huron lakukan demi membalas dendam atas kematian Verona dan satu adiknya lagi. Kemudian El Huron menunjukkan kepala Verona yang disimpan di dalam akuarium. Dengan dibantu alat canggih, Verona masih bisa melihat dan otaknya masih berfungsi. Semua itu sengaja El Huron lakukan agar Verona dapat menyaksikan dirinya menghabisi Selios di depan mata kepalanya. Setelah itu El Huron melepaskan baterai jantung Selios yang seketika membuat Selios tak berdaya. Lalu El Huron menyiksa Selios dengan mencambuknya beberapa kali. Saat Selios sedang disiksa, datanglah Susan, Ebit, dan teman gangsternya dengan senjata lengkap. Kemudian mereka menyerang El Huron dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan dengan sekuat tenaga, Selios mencoba bangkit lalu mencekik El Huron. Namun dari belakang, Ghosted malah menyetrumnya yang membuat Selios menjadi bugar. Alhasil Selios dapat menghabisi Ghosted dan pasukannya yang lain. Ebit sendiri kini berduel dengan El Huron, sementara Susan menembak ke sembarang arah. Tembakan itu mengenai akuarium kepala Verona dan dengan cepat Selios langsung membuang kepala Verona ke dalam kolam renang. Setelah itu Selios melihat Ebit yang kewalahan melawan El Huron. Namun ia tidak bisa membantu sebab tubuhnya telah kembali lemah. Selios pun nekat memanjat tiang listrik lalu menyetrumkan tubuhnya dengan tiang listrik tegangan tinggi. Alhasil kekuatannya bertambah 10 kali lipat, lalu dengan mudah ia dapat menghabisi El Huron. Setelah menghabisi El Huron, tubuh Selios harus terbakar akibat tegangan listrik yang begitu besar. Namun meskipun begitu, Selios tidak merasakan sakit apapun. Bahkan ia tidak sadar kalau seluruh tubuhnya telah terbakar. Sore harinya memperlihatkan tangan kanan si dokter yang berhasil membawa Uus ke klinik dengan diiming-imingi akan mengencrit. Dengan cepat si dokter segera mengambil jantung Selios yang berada di tubuh Uus. Lalu dipasangkan lagi kepada Selios walaupun sekarang tubuhnya telah hangus terbakar. Setelah dipasangkan, terlihat Selios yang kembali hidup meskipun dalam kondisi tubuh diselimuti perban layaknya seorang mumi. Tamat. Meskipun sangat di luar Nurul, tapi hampir semua film Jason Statham tidak ada yang tidak seru. Dan pastinya akan sangat memancing adrenalin bagi semua para pecinta film action. Untuk kalian yang ingin request film bisa komen di bawah ini. Oke, terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.